Halo pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan manhwa tanpa regresi maupun sistem yang berjudul Penjara Remaja. Cerita sebelumnya diperlihatkan Juyong yang tampak mulai serius tanpa peduli lagi pada aturan penjara karena tak dapat membuktikan kecurangan kandang judi Do-hwan. Kali ini dirinya menasehati lawannya untuk segera melarikan diri karena saat dia tertangkap maka hidupnya pasti berakhir. Hanya saja Do-hwan bukanlah sosok pengecut, bahkan dia merasa semua insiden ini sangatlah konyol. Di tempat ini dirinya telah membangun kerajaannya hingga menjulang tinggi sampai titik ini. Maka dari itu dia tak memiliki pikiran untuk melarikan diri sedikit pun dari kerajaannya. Lalu dia memulai pertarungan dengan menyerang Juyeon, tapi serangan itu dapat dihindari dengan sangat baik. Tak hanya itu, Juyeon bangkit menangkap tangan lawannya, dan akan membuat Do-hwan mengerti betapa terancam nyawanya saat ini. Dengan gerakan ringan yang sangat cepat, Juyeon berhasil membuat Do-hwan bertekuk lutut. Meski Juyeon mengatakan jika kerajaan yang dibangunnya akan menjadi debu yang tak berguna, tapi Do-hwan tetap tertawa. Agar pertarungan ini makin menyenangkan, maka Juyeon akan memulai sebuah permainan lempar dadu. Saat ini dadu yang terjatuh ke lantai menunjukkan 3 angka. Maka dari itu Juyeon akan memberikannya 3 pukulan beruntun yang mencicipi tubuhnya. Tinju itu membuat Do-hwan terhempas hingga terjatuh, tapi dia masih mencoba bangkit. Tak ada ketakutan dalam dirinya dan dia berbeda dari orang-orang yang hanya bertarung tanpa alasan. Dengan ambisinya yang terobsesi akan uang, maka dia pasti akan mengalahkan semua musuh yang menghalanginya. Di sela itu dadu yang dilemparkan oleh Juyeon berputar tepat di depan matanya. Juyeon tak memungkiri jika Do-hwan telah bekerja keras hingga sampai ke titik ini dengan melakukan penjualan tubuh, tapi sekarang keberuntungannya tak tersisa lagi. Siapa sangka dadu yang berputar di depannya berhenti saat mendapat 6 angka. Sebelum Juyeon menyerangnya, maka Do-hwan memutuskan untuk melesat terlebih dahulu. Akan tetapi perbedaan kekuatan mereka berdua terpaut jauh, hingga hanya dirinya lah yang dihajar. Tinju itu benar-benar melukainya dengan wajah yang sangat berantakan. Di masa lalu Do-hwan menemui seorang gadis pembuat tato karena tertarik pada organisasi naga surgawi. Gadis ini tak menyangka dia akan mendapatkan pelanggan yang masih remaja dan penasaran tato apa yang ingin dibuatnya. Tanpa basa-basi Do-hwan mengajukan diri untuk dibuat tato seperti yang ada di dada gadis itu. Namun gadis ini harus meminta maaf karena tatonya tidak bisa dimiliki sembarang orang. Do-hwan pun mengungkapkan jika dia mengetahui semuanya, bahkan dia datang untuk bergabung dengan organisasi hitam naga surgawi. Jika dia dapat dukungan dari organisasi ini, maka rencananya pasti akan sangat terbantu. Dia adalah tipe orang yang bisa menghasilkan banyak uang dan hal itu seharusnya cukup untuk menjadikannya bergabung dalam organisasi naga surgawi. Akan tetapi gadis ini sangat menyayangkan karena organisasinya tidak terlalu peduli pada uang dan lebih menyukai seseorang yang mau mempertaruhkan nyawanya daripada menawarkan uang. Do-hwan yang sudah membulatkan tekadnya merampas benda di tangan gadis itu. Jika demi uang, maka dirinya tak keberatan mempertaruhkan hidupnya sendiri. Siapa sangka Do-hwan menusuk lehernya sendiri di depan gadis itu tanpa ragu. Setelah melukai lehernya, gadis ini menghentikannya agar nyawanya tak dalam bahaya. Dia menerima Do-hwan dan akan merekomendasikannya, tapi hal apa yang diinginkannya dalam organisasi ini? Do-hwan merasa bisnisnya untuk mencari uang akan lebih mudah jika dirinya dikirim dalam penjara remaja. Semua itu dikarenakan tempat ini diisi oleh para kriminal yang lebih mudah terjebak dalam kandang judinya. Namun ketenangannya terusik oleh Juyeon dan sekarang dia mencoba melarikan diri. Perlakuan Juyeon benar-benar di luar akal, bahkan dirinya dihajar sepihak.
Walau hal ini memalukan, tapi dia harus bertahan ditambah semua bukti pastinya sudah diamankan oleh anak buahnya. Dia hanya perlu melarikan diri dan bertahan untuk membuat Juyeon menjadi sasaran bagi ketua kamar lainnya. Namun saat melarikan diri, Ma Geom telah berada di depannya. Dia pun memukul Do Hwan menggunakan sebuah tas yang terisi semua bukti penipuannya. Para tahanan mulai penasaran kenapa semua kartu dan perlengkapan permainan diperlakukan seperti ini. Lalu Ma Geom meminta mereka semua untuk memperhatikan baik-baik alat judi itu. Semua yang ada dalam tas itu merupakan sesuatu yang ingin dibawa kabur oleh anak buah Do Hwan. Jika memperhatikannya, maka bukti kandang judi ini akan terungkap. Namin tak menyangka jika Ma Geom bisa bertarung bahkan berhasil mengalahkan anak buah Do Hwan dengan mudah. Para tahanan mulai kesal karena mereka selama ini telah menghamburkan uangnya dengan cara ditipu. Sementara itu Do Hwan yang terobsesi akan uang mulai merangkak untuk mengumpulkan semua uang yang berserakan di lantai. Dia takkan membiarkan semua uang yang dihasilkan dengan jerih payahnya direbut seperti ini. Lalu Juyeon mendatanginya sambil menyiram minyak kepadanya. Bagi Juyeon, pertarungan ini belum boleh berakhir sebelum melakukan permainan terakhir. Permainan ini mengharuskan Do Hwan untuk bertahan dari kejutan listrik. Do Hwan yang tak dapat melarikan diri memohon agar Juyeon menghentikan tindakannya. Karena semua uangnya bisa rusak ditambah dengan cairan oli yang sudah membasahinya. Namun Juyeon tak ingin bersikap lunak, bahkan dia akan membuat semua uang itu menjadi debu. Semua orang hanya tercengang menyaksikan betapa menakutkannya Juyeon. Akan tetap penyiksaan yang dilakukan harus berakhir dengan Do Hwan yang pingsan. Dia baru mencobanya sekali, tapi targetnya malah tak dapat menahannya. Saat pemilik kerajaan kandang judi ini tumbang, maka semua tahanan berlari untuk memperebutkan uang yang dimilikinya. Beralih 1 tahun kemudian pasca insiden itu di mana Do Hwan telah dibebaskan. Meski dia telah dikalahkan, tapi Do Hwan tampak baik-baik saja, bahkan dia akan memulai kembali kerajaan di luar penjara. Di saat yang sama orang yang merupakan partner dalam perdagangan terlarang itu menyambutnya. Do Hwan meminta maaf karena dia tak bisa menyuplainya selagi di dalam dan pasti akan segera memberikannya. Pria ini mengerti, tapi dia merasa mereka berdua harus mengurus uang pinjaman yang diambil Do Hwan sewaktu pertama memulai bisnisnya. Do Hwan mengerti, tapi sekarang dia tak punya uang dan membutuhkan waktu untuk melunasinya. Akan tetapi pria ini takkan percaya lagi pada Do Hwan, karena dia telah mengalami kegagalan menunjukkan dia bukanlah orang yang tepat mendapatkan investasinya. Sesama pro, maka mereka seharusnya mengetahui bagaimana cara menyelesaikan utang tersebut. Perlakuan ini sangat mengejutkan Do Hwan hingga dia tercengang untuk beberapa saat. Pria ini telah memberi pinjaman yang sangat besar saat Do Hwan ingin memulai bisnisnya dalam penjara, dan dia takkan memberi kesempatan seorang cacing yang menganggap dirinya naga untuk kedua kalinya. Do Hwan yang panik mencoba menjelaskan jika dia pasti akan mendapatkan uang itu. Namun pria itu malah mendorongnya masuk ke dalam mobil tersebut. Dengan ini maka hidup Do Hwan dipastikan telah berakhir. Sementara itu di dalam penjara, Juyeon dan kedua rekannya dikejutkan akan seseorang yang memasuki kamar mereka. Pria itu bahkan memegang sesuatu yang akan memicu kemarahan Juyeon. Si rambut perak ini tak menyangka Juyeon memiliki kekasih yang sangat cantik. Tanpa sebuah peringatan, Juyeon segera melompat ke arahnya dengan wajah yang menakutkan. Dia hanya mengincar satu titik, yaitu mencengkram wajah si rambut perak itu. Dalam waktu singkat Juyeon berhasil mendapatkan targetnya hingga membuatnya terseret mundur ke belakang saking kuatnya dorongan yang dirinya berikan. Lalu Namin terkejut saat mendengar bosnya memintanya memberikan sebuah bantal.
Selama ini Juyeon menahan diri untuk menghabisi targetnya agar masa hukumannya tidak bertambah, tapi sekarang dia akan melakukannya dan bantal itu akan membuat pria lancang ini tak bersuara. Dia selalu bertanya-tanya apakah ada hal menarik yang bisa membuat dopaminnya meledak. Di tengah kebosanan tersebut, Juyeon muncul menerobos pertemuan para ketua kamar. Dia datang secara spektakuler menunjukkan dirinya yang sangat liar. Baginya Juyeon adalah orang yang akan membuat dopaminnya meledak dengan memberikan kebahagiaan tiada tanding. Saat Juyeon mencengkram wajahnya, pria ini mencoba untuk mengucapkan sesuatu. Keterlambatan bawahannya yang memberinya bantal membuat Juyeon sangat kesal. Karena si rambut perak ini tak bisa berbicara, maka dia menunjukkan sebuah gambar kepada Juyeon. Gambar itu adalah tato naga, seakan orang itu memiliki informasi tentangnya. Di tengah cengkeraman itu dia pun bergerak untuk meloloskan diri. Siapa sangka dia memutar tubuhnya dengan lompatan ringan hingga berhasil lolos. Dia menegaskan akan dirinya yang bisa membantu Juyeon untuk menemukan para anak-anak naga itu. Kemudian dia meminta maaf terkait gambar di tangannya dan dia hanya berniat mengambilnya saat Juyeon menjatuhkannya. Lalu Juyeon mengambil gambar itu sambil meminta si rambut perak itu untuk pergi. Penolakan yang dialaminya membuatnya tertawa karena menganggap Juyeon terlalu percaya diri pada kemampuannya. Walau ketua kamar diberi wewenang khusus yang memperbolehkannya bertarung secara bebas, tapi para ketua kamar takkan berdiam diri jika dia menyerang tanpa rencana. Di dalam penjara ini terdapat orang-orang yang lebih berbahaya dari yang pernah dibayangkannya. Meski Juyeon kuat, tapi melawan para orang kuat lainnya dalam jumlah yang banyak pasti akan merepotkannya. Juyeon tak memungkiri jika tawaran itu terdengar bagus, tapi dia juga tak bisa mempercayai si rambut perak tersebut. Siapa sangka dia malah membekokkan jendela besi penjara karena ingin menghirup udara. Di sela itu Juyeon menanyakan tujuan si rambut perak itu hingga menawari sesuatu yang sangat diinginkannya. Lalu dia menjawab dopaminnya serasa meledak saat melihat Juyeon mengisyaratkan dia bisa memberinya kebahagiaan.